Pak, apa urgensi dibukanya bubble travel ini sementara kita tahu Omikron sedang melonjak? Ya, saya kira kan kita juga tahu spesifikasi varian Omikron ini. Walaupun tingkat penularannya cepat, akan tetapi kan tingkat fatality rate-nya masih relatif rendah. Dan juga itu dibuktikan dari bed occupancy ratio yang digunakan sampai saat ini itu masih relatif di atas 12%. Beda dengan Delta dan varian sebelumnya, itu bor kita sempat hampir pernah mencapai 80%. Ada optimisme tersendiri nggak Pak bahwasanya kebijakan bubble travel ini untuk meningkatkan keluasan ekonomi Kepri? Belakangan ini muncul di media sosial perihal travel bubble. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa travel bubble adalah skema perjalanan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang khusus di beberapa kawasan saja. Sebagaimana pemerintah telah menetapkan skema travel bubble antara Batam, Bintan, dan Singapura pada tanggal 24 Januari 2022 dan hari ini, tepatnya tanggal 23 Februari 2023 pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad menyebutkan ada 28 orang wisatawan mancanegara yang tiba di Pelabuhan Feri Nongsa hanya di Batam dan untuk di Bintan akan dilakukan pelayaran perdana pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022. Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad menyampaikan bahwa Batam dan Bintan masing-masing menerima 500 orang wisatawan dalam per minggu. Sedangkan Singapura memberikan batasan, mereka hanya menerima wisatawan dari Batam yang masuk ke Singapura hanya 350 orang. Kalau bisa ke depan kita dorong juga kita bisa memperlakukan hal yang sama seperti Singapura. Artinya hanya dengan persyaratan mungkin peduli lindungi, vaksinasi 2 dosis minimal, ya mereka bisa datang ke sini tanpa karantina. Dan itu perlu evaluasi dulu lah. Dan nanti kita usulkan ke pemerintah pusat kalau memang itu menjamin kegiatan pariwisata dari Singapura ke Kepri ini aman dan terkendali. Pak, apa urgensi dibukanya bubble travel ini sementara kita tahu Omikron sedang melonjak? Ya, saya kira kan kita juga tahu spesifikasi varian Omikron ini. Walaupun tingkat penularannya cepat, akan tetapi kan tingkat fatality rate-nya masih relatif rendah. Dan juga itu dibuktikan dari bed occupancy ratio yang digunakan sampai saat ini itu masih relatif di atas 12%. Beda dengan Delta dan varian sebelumnya, itu bor kita sempat hampir pernah mencapai 80%. Kita dorong masing-masing kabupaten kota bersama provinsi melakukan itu bersama. Ya mudah-mudahan Omikron ini seperti demam-demam biasa aja lah gitu. Sehingga tidak perlu mengkhawatirkan, yang penting masing-masing bisa menjaga diri. Dan kita yakin tidak ada orang yang ingin cepat meninggal dunia. Pasti semua menjaga dirinya masing-masing untuk tetap sehat. Makanya masker menjadi salah satu prasyarat sangat penting saya kira. Indonesia ke Singapura, kalau kita melihat sudah ada VTL-nya yang dinamakan Air VTL dari Jakarta ke Singapura. Jadi itu yang akan dilakukan. Tapi untuk sementara waktu ini kami sedang berkomunikasi untuk mengklarifikasi sama ada VTL yang dilakukan di Jakarta itu bisa tak dilakukan di Nongsa ataupun di Lagoy. Mungkin di dalam waktu terdekat ini kita sudah mendapat jawabannya. Ada optimisme tersendiri nggak Pak bahwasanya kebijakan bubble travel ini untuk meningkatkan keluasan ekonomi Kepri? Ya pasti, karena kan angka pertumbuhan ekonomi kita sudah cukup spektakuler lah ya. Dari 2020 yang minus 3,80 itu, di 2021 ini plus 3,43. Nah, yang masih menekan kita memang ya pariwisata. Makanya pariwisata ini menjadi optimisme kita untuk mengejar angka pertumbuhan ekonomi ke depan lebih cepat, lebih besar. Bayangkan betapa besarnya multiplier effect dari sektor pariwisata ini. Berapa banyak menekan angka kegiatan ekonomi yang diakibatkan
pandemi COVID di sektor pariwisata. Kalau ini pulih kembali secara bertahap, saya kira ekonomi kita akan meningkat. Dan untuk investasi di sektor lain juga luar biasa. Tahun 2021 itu kita investasi PMA PMDN kita hampir mencapai 26 triliun rupiah. Dalam situasi begini saya kira itu investasi yang cukup memperkirakan. Walaupun memang hampir 80% masih bentuk penanaman modal asing. Artinya animo investor asing itu masih sangat besar untuk berinvestasi di Kenya. Tinggal kita memperbaiki semua infrastruktur, kemudahan investasi, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik, terutama kemudahan pelayanan perizinan cepat, tepat, efisien, dan menjamin investasi yang aman. Oke, terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih.